Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal 1. Diberikan sistem persamaan Y sama dengan AX plus 3 dan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1 memiliki dua penyelesaian X, Y. Syarat nilai A adalah, nah, ketika kita menghadapi soal sistem persamaan, maka persamaan yang satu ketika kita disubstitusikan ke persamaan yang lainnya, maka akan terpenuhi. Nah, di sini jadi saat Y sama dengan AX plus 3, kita substitusikan ke persamaan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1, maka akan terpenuhi, teman-teman. Jadi, dapat ditulis X kuadrat plus AX plus 3 dikuadratkan sama dengan 1. Nah, kita ingat kembali rumus aljabar dua suku, yaitu jika ada A plus minus B dikuadratkan, itu akan sama dengan A kuadrat plus minus 2AB plus B kuadrat. Sehingga hasilnya X kuadrat plus A kuadrat X kuadrat plus 6AX plus 9. Lalu di ruas kanan yang sebelah sini ini, teman-teman, kita agar menghasilkan 0, maka kedua ruas kita kurangi dengan 1. Sehingga diperoleh di ruas kiri dikurangi 1 dan di ruas kanan menghasilkan 0. Lalu kita sederhanakan menjadi X kuadrat plus A kuadrat X kuadrat plus 6AX plus 8 sama dengan 0. Nah, perhatikan, X kuadrat dengan A kuadrat X kuadrat itu sama-sama mengandung X kuadrat. Maka X kuadrat yang di sini itu kita faktorkan menjadi 1 plus A kuadrat dikali dengan X kuadrat ditambah 6AX plus 8 sama dengan 0. Nah, di sini merupakan bentuk persamaan kuadrat. Nah, agar persamaan kuadrat ini memiliki penyelesaian, maka nilai determinannya itu harus lebih dari 0. Nah, rumus determinan itu dirumuskan menjadi B kuadrat min 4AC, sehingga didapat pertidaksamaan B kuadrat min 4AC lebih dari 0. Lalu nilai B sama dengan 6A, lalu 1 plus A kuadrat itu sama dengan A, dan C sama dengan 8, kita substitusiin ke pertidaksamaan yang di sebelah sini, diperoleh 6A dikuadratkan dikurangi 4 kali 1 plus A kuadrat dikali 8 lebih dari 0. Lalu kita sederhanakan menjadi 36A kuadrat dikurangi 32 dikurangi 32A kuadrat lebih dari 0. Sederhanakan sekali lagi menjadi 4A kuadrat min 32 lebih dari 0. Nah, masing-masing ruas kita kalikan dengan 1/4 sehingga diperoleh A kuadrat dikurangi 8 lebih dari 0. Nah, jika ada A kuadrat min B kuadrat, itu akan sama dengan A min B dikalikan A plus B. Nah, di sini 8 tidak bisa kita bawa ke bentuk kuadrat, tenang. Tapi ingat, jika bilangan akar dikuadratkan, maka hasilnya ya di dalam akar sendiri. Misalnya nih, akar B dikuadratkan, ya hasilnya B. Jadi, A kuadrat min 8 kita dapat tuliskan menjadi A min akar 8 dikalikan A plus akar 8 lebih dari 0. Yang mana akar 8 di sini itu ekuivalen dengan 2 akar 2, sehingga diperoleh A dikurangi 2 akar 2 dikalikan dengan A ditambah 2 akar 2 lebih dari 0. Nah, pertidaksamaan, kalau kita menyelesaikan soal pertidaksamaan, maka kita langkah pertamanya itu mencari pembuat 0, lalu pembuat nolnya kita letakkan pada garis bilangan. Nah, pembuat 0 dari pertidaksamaan ini yaitu A sama dengan 2 akar 2 atau A sama dengan negatif 2 akar 2. Nah, letakkan pada garis bilangan. Nah, setelah itu kita ambil sembarang nilai A untuk menguji daerah mana yang akan negatif dan daerah mana pula yang daerahnya positif. Nah, kita misalkan nilai A-nya itu kita ambil A sama dengan 0. Nah, letak A sama dengan 0 itu ternyata berada di antara min 2 akar 2 sampai 2 akar 2. Nah, coba kita substitusikan 0 dikurangi 2 akar 2 dikalikan 0 ditambah 2 akar 2. Nah, yang di sini negatif dan yang di sini positif. Sehingga bilangan negatif dikali bilangan positif itu hasilnya bilangan negatif. Nah, sehingga dapat diperoleh daerah positif, negatif, positif. Nah, lihat kembali tanda pertidaksamaannya. Pertidaksamaannya itu lebih dari, maka daerah positif yang diambil. Sehingga interval
A yang memenuhi yaitu A kurang dari negatif 2 akar 2 atau A lebih dari 2 akar 2, yang mana jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Soal nomor 2, tentukan pasangan X, Y dari sistem persamaan berikut. 2x kuadrat dikurangi nilai mutlak x, y ditambah 1 sama dengan 0, dan 4x min y dikuadratkan ditambah y kuadrat sama dengan 8. Jadi, untuk mengerjakan sistem persamaan ini, nanti salah satu persamaan ketika disubstitusiin ke persamaan lainnya maka akan terpenuhi. Dan di sini permasalahannya ada harga mutlak atau nilai mutlak. Nah, kita ingat kembali terkait dengan konsep nilai mutlak, yang mana jika ada nilai mutlak A sama dengan B, itu akan sama dengan ada dua kemungkinan nilai, yaitu A sama dengan B dan negatif A sama dengan negatif B. Sehingga persamaan yang pertama ini kita dapat tuliskan menjadi 2x kuadrat min nilai mutlak xy ditambah 1 sama dengan 0. Lalu nilai mutlak xy-nya itu kita pindah ruaskan sehingga menjadi nilai mutlak xy sama dengan 2x kuadrat plus 1. Nah, dari sini nilai mutlak xy itu ada dua nilai, yaitu xy sama dengan 2x kuadrat plus 1 dan negatif xy sama dengan negatif dari 2x kuadrat plus 1, yang mana hasilnya adalah negatif 2x kuadrat min 1. Nah, kembali ke persamaan 4x min y dikuadratkan ditambah y kuadrat sama dengan 8. Kita aljabarin bentuk yang 4x min y dikuadratkan menjadi 16x kuadrat dikurangi 8xy ditambah y kuadrat dikurangi 8 sama dengan 0. Diperoleh hasil 16x kuadrat dikurangi 8xy ditambah 2y kuadrat dikurangi 8 sama dengan 0. Nah, kedua ruas kita kalikan dengan setengah sehingga diperoleh hasilnya 8x kuadrat dikurangi 4xy ditambah y kuadrat min 4 sama dengan 0. Nah, nilai xy di sini itu ada dua, yaitu yang pertama 2x kuadrat plus 1 dan yang kedua adalah negatif dari 2x kuadrat min 1. Untuk yang pertama, kasus pertama, xy sama dengan 2x kuadrat plus 1, kita substitusiin ke 8x kuadrat dikurangi 4xy plus y kuadrat dikurangi 4 sama dengan 0, diperoleh 8x kuadrat dikurangi 4 dikali 2x kuadrat plus 1 plus y kuadrat min 4 sama dengan 0. Hasilnya 8x kuadrat min 8x kuadrat min 4 ditambah y kuadrat min 4 sama dengan 0, yaitu hasilnya y kuadrat min 8 sama dengan 0. Sehingga dapat dituliskan kembali y plus akar 8 dikali y dikurangi akar 8 sama dengan 0. Nah, akar 8 di sini itu ekuivalen dengan 2 akar 2, sehingga dapat ditulis kembali menjadi y sama plus 2 akar 2 dikalikan y dikurangi 2 akar 2 sama dengan 0. Sehingga nilai y yang memenuhi ialah y sama dengan negatif 2 akar 2 atau y sama dengan 2 akar 2. Nah, setelah mendapatkan nilai y, kita substitusiin nilai y ke xy sama dengan 2x kuadrat plus 1. Nah, x dikali negatif 2 akar 2 ditambah 2x kuadrat plus 1. Nah, kedua ruas kita kuadratkan sehingga menghasilkan 8x kuadrat sama dengan 4x pangkat 4 ditambah 4x kuadrat plus 1. Kedua ruas kita kurangi dengan 8x kuadrat sehingga menjadi 4x pangkat 4 dikurangi 4x kuadrat ditambah 1 sama dengan 0. Nah, yang di ruas kiri itu merupakan 2x kuadrat min 1 dipangkatkan 2 atau 2x kuadrat min 1 kuadrat sama dengan 0. Nah, jadi penyelesaiannya ialah 2x kuadrat min 1 sama dengan 0, diperoleh nilai x sama dengan plus minus akar dari 1/2 atau sama dengan plus minus setengah akar 2. Nah, di sini diperoleh nilai x dua kemungkinan, yaitu yang pertama setengah akar 2 dan yang kedua x sama dengan negatif setengah akar 2. Nah, kita pasangkan x dengan atau y sehingga membentuk pasangan x, y, maka x, y yang diperoleh yaitu negatif setengah akar 2, negatif 2 akar 2 atau setengah akar 2, negatif 2 akar 2.
Lalu nilai Y yang berikutnya yaitu 2 akar 2 kita substitusiin ke dalam X Y sama dengan 2X kuadrat plus 1. Diperoleh X dikalikan 2 akar 2 sama dengan 2X kuadrat plus 1. Ketika kedua ruas kita kuadratkan, itu menghasilkan 8X kuadrat sama dengan 4X pangkat 4 ditambah 4X kuadrat ditambah 1. Lalu kedua ruas kita kurangi dengan 8X kuadrat sehingga menghasilkan 4X pangkat 4 dikurangi 4X kuadrat plus 1 sama dengan 0. 4X pangkat 4 min 4X kuadrat plus 1 itu kita bisa rubah menjadi 2X kuadrat min 1 dikuadratkan. Lalu penyelesaiannya yaitu 2X kuadrat min 1 sama dengan 0 sehingga diperoleh X sama dengan plus minus akar dari 1/2 yang mana sama dengan plus minus setengah akar 2. Jadi dari sini X-nya ada 2, yaitu X sama dengan setengah akar 2 dan X sama dengan min setengah akar 2. Maka pasangan X, Y yang diperoleh yaitu negatif setengah akar 2, 2 akar 2 atau setengah akar 2, 2 akar 2. Nah, lalu yang berikutnya kita memiliki X, Y sama dengan negatif 2X kuadrat min 1. Kita substitusiin ke 8X kuadrat min 4XY plus Y kuadrat min 4 sama dengan 0 diperoleh 8X kuadrat dikurangi 4 dikalikan negatif 2X kuadrat min 1 plus Y kuadrat min 4 sama dengan 0. Diperoleh hasil 8X kuadrat plus 8X kuadrat plus 4 plus Y kuadrat min 4 sama dengan 0. Hasilnya adalah 16X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 0. Nah, perhatikan teman-teman, X kuadrat itu lebih dari sama dengan 0. Dan Y kuadrat itu lebih dari sama dengan 0. Maka X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0 adalah nilai X dan Y yang memenuhi. Lalu, nilai X dan 0 dan Y sama dengan 0, kita substitusiin ke X Y sama dengan negatif 2X kuadrat min 1 diperoleh 0 kali 0 sama dengan negatif 2 dikali 0 kuadrat dikurangi 1. 0 sama dengan negatif 1. Padahal 0 tidak sama dengan negatif 1. Sehingga untuk X Y sama dengan negatif 2X kuadrat min 1 itu tidak memiliki solusi. Jadi, solusi atau pasangan X, Y yang memenuhi dari sistem persamaan tersebut adalah negatif setengah akar 2, negatif 2 akar 2, setengah akar 2, negatif 2 akar 2, negatif setengah akar 2, 2 akar 2, dan setengah akar 2, 2 akar 2. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah jawaban opsi B. Soal nomor 3. Jika 2 sin X dikali dengan sin X dikurangi akar 3 cos X, lalu dikurangi 1 sama dengan negatif K cos 2X plus B dengan K kurang dari 0, maka nilai dari K kuadrat min K adalah 2 sin X kita kalikan distributif sehingga menghasilkan 2 sin kuadrat X dikurangi 2 akar 3 sin X cos X dikurangi 1 sama dengan negatif K cos 2X plus B. Nah, lalu negatif 1 kita dekatkan dengan 2 sin kuadrat X dan 2 akar 3 kita rubah posisi menjadi akar 3 dikali 2 supaya apa? Supaya nanti muncul identitas-identitas dari trigonometri ini. Jadi, kita mengingat kembali terkait dengan rumus sudut ganda dan jumlah dan selisih dua sudut serta identitas kuadrat dari trigonometri. Nah, yang ini 2 sin X cos X kita dapat menggantikan dengan sin 2X. Lalu 2 sin kuadrat X min 1 ini mirip dengan persamaan kedua yaitu cos 2X sama dengan 1 min 2 sin kuadrat X. Nah, coba persamaan ini ketika masing-masing ruas kita kalikan dengan negatif 1 menghasilkan negatif cos 2X sama dengan negatif 1 plus 2 sin kuadrat X atau 2 sin kuadrat X min 1. Nah, jadi 2 sin kuadrat X min 1 kita gantikan dengan negatif cos 2X. Lalu, di ruas kanan yaitu cos 2X plus B ini merupakan jumlah dan selisih dari dua sudut sehingga cos 2X plus B ini dapat digantikan menjadi cos 2X dikali cos B dikurangi sin 2X dikali sin B. Nah, jadi dapat dituliskan seperti ini. Lalu, langkah selanjutnya negatif K kita kali distributif sehingga menghasilkan
Negatif cos 2x dikurangi akar 3 sin 2x sama dengan negatif k cos 2x cos b ditambah k sin 2x sin b. Nah, coba perhatikan negatif cos 2x ternyata berpadangan dengan negatif k cos 2x cos b. Lalu, negatif akar 3 sin 2x itu berpadanan juga dengan k sin 2x sin b. Nah, untuk yang ini, masing-masing ruas mengandung negatif cos 2x sehingga masing-masing ruas kita kalikan dengan negatif 1 per cos 2x sehingga menghasilkan 1 sama dengan k cos b. Begitupun dengan yang persamaan ini, masing-masing ruas mengandung negatif sin 2x. Jadi, kita dapat mengalihkan masing-masing ruas dengan negatif 1 per sin 2x sehingga hasilnya akar 3 sama dengan k sin b. Lalu, persamaan ini dan persamaan ini dikuadratkan masing-masing ruas sehingga menghasilkan 1 sama dengan k kuadrat cos kuadrat b, dan yang ini 3 sama dengan k kuadrat sin kuadrat b. Lalu, persamaan ini dan persamaan ini kita jumlahkan sehingga menghasilkan k kuadrat sin kuadrat b ditambah k kuadrat cos kuadrat b sama dengan 3 tambah 1. Nah, di ruas kiri, masing-masing suku mengandung k kuadrat sehingga k kuadrat dapat difaktorkan menjadi k kuadrat dikali sin kuadrat b tambah cos kuadrat b. Nah, ini merupakan identitas dari kuadrat trigonometri sehingga sin kuadrat b ditambah cos kuadrat b itu hasilnya 1 sehingga k kuadrat kali 1 sama dengan k kuadrat, lalu di ruas kanan tetap sama dengan 4. Nah, jadi nilai k sama dengan plus minus akar dari 4 sama dengan plus minus 2. Nah, kita ingat kembali di soal k-nya itu kurang dari 0, maka k yang memenuhi adalah negatif 2. Nah, setelah mengetahui nilai k, kita cari nilai yang diminta soal, yaitu nilai dari k kuadrat min k. Jadi, substitusiin k sama dengan negatif 2 ke k kuadrat min k, sehingga hasilnya adalah negatif 2 kuadrat dikurangi negatif 2, hasilnya adalah 6. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah C. Soal nomor 4. Jika 4 log 2 log X ditambah 2 log 4 log X sama dengan 2, maka nilai dari 5 log akar dari X plus akar X plus 5 adalah... Nah, sebelum mengerjakan soal ini, kita lebih harus mengetahui sifat-sifat dari logaritma ini. Jadi, sifat-sifat logaritma yang akan kita pakai dalam permasalahan ini kurang lebihnya ada 3. Yang pertama, jika ada A log A itu akan sama dengan 1. Lalu, sifat yang kedua, A log B kali C itu sama dengan A log B ditambah A log C. Lalu yang ketiga, A pangkat M log B pangkat N itu sama dengan N per M A log B. Oke? Nah, 4 log 2 log X ini yang di sini basis itu kita bisa berubah menjadi A pangkat M sehingga, dan yang di sini juga sehingga dapat dituliskan menjadi 2 pangkat 2 log dari 2 log X ditambah 2 log dari 2 pangkat 2 log X sama dengan 2. Nah, berdasarkan sifat 3 diperoleh setengah dikali 2 log 2 log X ditambah 2 log kali setengah 2 log X sama dengan 2. Nah, sifat kedua ini berlaku pada suku kedua di ruas kiri. Jadi, dapat dituliskan setengah 2 log dari 2 log X ditambah 2 log setengah ditambah 2 log dari 2 log X sama dengan 2. Nah, setengah di sini itu merupakan pangkat dari negatif. Jadi, 2 pangkat negatif 1. Nah, berdasarkan sifat 1 yaitu 2 log 2 pangkat negatif 1 itu sama dengan negatif 1. Karena basis dan numerusnya sudah sama. Nah, jadi ketika basis dan numerusnya sama, maka pangkatnya itu akan turun menjadi hasil dari logaritmanya itu sendiri. Jadi, setengah 2 log 2 log X ditambah negatif 1 ditambah 2 log 2 log X sama dengan 2. Nah, ini sama dengan setengah 2 log 2 log X. Maka setengah tambah 1 itu hasilnya 3 per 2 dikali 2 log 2 log X sama dengan 2. Karena di ruas kiri itu negatif 1, maka kalau pindah ruas ditambah 1 sehingga menjadi 2 tambah 1 sama dengan 3.
Lalu kedua ruas kita kalikan dengan 2/3 sehingga menjadi 2 log dari 2 log X sama dengan 3 kali 2/3 sama dengan 2. Yang mana hasilnya adalah 2 log dari 2 log X sama dengan 2. Nah, agar di ruas kanan itu memunculkan bentuk logaritma juga, maka dapat dituliskan menjadi 2 log dari 2 log X sama dengan 2 log 2 pangkat 2. Karena 2-nya nanti bisa turun menjadi 2 kali 2 log 2 sama dengan 2. Oke, sehingga dari sini didapat 2 log X itu sama dengan 4 karena 2 lognya saling coret. Nah, kembali lagi 2 log X itu sama dengan 2 log 2 pangkat 4 sehingga didapat X sama dengan 2 pangkat 4 atau X sama dengan 16. Lalu yang ditanya adalah nilai dari 5 log akar dari X plus akar X plus 5. Sehingga kita tinggal memasukkan X sama dengan 16 ke nilai yang akan kita hitung, yaitu 5 log akar dari 16 ditambah akar 16 ditambah 5, sehingga hasilnya adalah 5 log akar 25, yang mana akar 25 itu adalah 5, maka hasilnya adalah 5 log 5. Sehingga demikian 5 log 5 itu sama dengan 1. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Nomor 5. Jika 2 plus 3x min 2a per 4 kurang dari 3 min x per 3, agar memiliki penyelesaian x kurang dari 6 per 13, maka nilai dari a yang memenuhi adalah... Nah, pertidaksamaan ini mengandung bentuk pecahan, maka agar tidak mengandung bentuk pecahan, maka masing-masing ruas kita kalikan dengan 12, sehingga dapat ditulis menjadi 24 ditambah 3 dikali 3x min 2a kurang dari 4 dikali 3 min x. Lalu kita kali distributif sehingga menghasilkan bentuk 24 ditambah 9x min 6a kurang dari 12 min 4x. Nah, kita kumpulkan variabel x ke dalam satu ruas sehingga diperoleh 13x min 6a plus 12 kurang dari 0. Nah, lalu 13x kurang dari 6a min 12. Sehingga x kurang dari 6a min 12 per 3. Nah, solusinya merupakan x kurang dari 6 per 13. Maka 6a min 12 ini akan sama dengan 6. Sehingga masing-masing kedua ruas kita tambahkan dengan 12 menghasilkan 6a sama dengan 18, yang mana a adalah sama dengan 3. Jadi jawaban yang paling tepat adalah E.